Halo guys, perkenalkan nama saya Argenesiato. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen gawat daruratan neurologi, tindakan dan penata laksanaan lebih cepat dan tepat. Pengobatan prinsip cepat, tepat, dan akurat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terbagi dua, pemeriksaan umum dan khusus. Penyebab tik meningkat, peninggian cerebral blood volume dapat disebabkan karena peninggian lateral venous pressure, vasodilasi cerebral, edema cerebri. Obstruksi aliran GCS dapat disebabkan karena efek massa, infeksi, perdarahan, trauma, dan lain-lain. Efek massa akan menimbulkan desakan, pergerakan mikrovaskular, akibatnya terjadi pergeseran jaringan otak, kerusakan jaringan. Prinsip pelaksanaan stroke akut membatasi memulihkan iskemia akut yang sedang berlangsung 3-6 jam. Trombolisis dengan RTPA dengan syarat-syarat khusus. Mencegah perburukan neurologi yang berhubungan dengan stroke yang masih berkembang. Therapeutic window sampai 72 jam. Pasien dalam keadaan sadar GCS 15. Pada cedera kardiocerebral tanpa defisit neurologi, hanya dilakukan perawatan luka. Pemeriksaan radiologi hanya atas indikasi. Penderita dipulangkan dan keluarga diminta mengobservasi kesadaran. Bila dicurigai adanya kesadaran menurun saat diobservasi, pasien segera dibawa kembali ke rumah sakit. Manajemen awal dimulai dengan ABC. Pada cedera di daerah servikal, pernafasan spontan dapat terganggu sehingga mungkin diperlukan intubasi endokral saling itu sirkulasi edukat juga perlu karena dapat terjadi shock neurogenik, hipotensi, hipovolemia. Kecurigaan ada cedera medula spinalis jika ada keluhan nyeri pada vertebral, kesemutan, dan kelemahan ekstremitas. Bila dicurigai cedera servikal, imunisasi dengan cervical chlorian grade, pemeriksaan radiologi dapat dimulai dengan foto polos vertebral. Setelah itu dapat dilakukan dengan CT scan atau MRI. Itulah penjelasan mengenai manajemen kegawat daruratan neurologi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata saat menjelaskan. Terima kasih. Dan kesempatan kali ini bukan saja menjelaskan tentang materi manajemen kegawat daruratan neurologi, namun saya mau menghimbau kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini. Kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.